Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Agnes Meganjales Nurat. Di sini saya akan review mengenai jurnal Budekan yang tentang penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bagi guru bimbingan konseling dan siswa atau siswi SMK atau SMA SMA se-Kabupaten Cianjur. Diterbitkan di Pasca Sarjana Magister Program Magister Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Dipublikasikan pada bulan Juni 2017. Perdagangan orang merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan peraturan perundang-undangan korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cianjur salah satunya adalah anak di bawah umur. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana menyelenggarakan kegiatan dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasinya salah satunya adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bagi guru bimbingan konseling dan siswa atau siswi supaya lebih memahami pengertian cara, bentuk, dan dampak pencegahan dan sanksi dalam tindak pidana perdagangan orang. Di sini saya akan membahas mengenai perdagangan orang atau trafficking, memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih, praktek trafficking selalu disertai dengan berbagai tindakan ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi korban pada masa depannya. Apalagi korban trafficking pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik, perempuan dan anak-anak, psikis, maupun ekonomi. Perdagangan orang merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan manusia, di antaranya ada kemiskinan, daya tarik, standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya struktur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. Lalu diskriminasi terhadap wanita, kurang kewaspadaan korban untuk mendapatkan pekerjaan, kultur yang menempatkan wanita pada tingkat yang lebih rendah, kurangnya keamanan aparat penegak hukum dalam penjagaan daerah perbatasan, serta minimnya perhatian pemerintah. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau PT-PPO, perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjabaran utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendala atas orang yang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Perdagangan orang selalu memiliki 3 unsur dasar. Yang pertama, ada proses pertama, biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menerima mereka. Yang kedua, cara. Lalu pelaku menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau jeratan hutang yang untuk mendapat kendala atas diri korban sehingga dapat memaksa mereka. Yang ketiga, ada tujuan. Dan pada akhirnya, pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial mereka sendiri. Eksploitasi di sini dapat berarti membuat korban bekerja dalam prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis, kerja paksa, mendapatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau bahkan perbudakan. Dalam beberapa kasus, eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transplantasi organ tubuh. Bentuk-bentuk perdagangan orang ialah yang pertama pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen yang dipalsukan. Yang kedua ada penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual. Yang ketiga adalah penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu atau kawin kontrak. Lalu yang terakhir adalah prostitusi. Ada 4 hal sifat dasar perdagangan, yaitu bersifat manipulatif,
atau penyalahgunaan, adanya transaksi tidak mengerti, dan ada migrasi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa materi sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bagi guru bimbingan konseling dan siswa-siswi meliputi pengertian cara, bentuk, dampak, pencegahan, dan sanksi dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang. Sekian dari saya, terima kasih.